Oke, langsung saja kita siapkan untuk bahan keringnya. Di sini ada 20 sendok makan tepung terigu untuk takaran sendoknya seperti ini ya teman-teman. 2 sendok makan coklat bubuk. Kalau bisa pakai coklat bubuk yang berkualitas ya, agar rasanya nanti cake-nya lebih enak. Kemudian ini diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Lanjut tambahkan setengah sendok teh soda kue dan 1 sendok teh baking powder. Lanjut ini diaduk agar tercampur rata. Lalu ini bisa kita sisihkan dulu ya. Oke, selanjutnya siapkan 40 gram coklat batang yang sudah dilelehkan. Tambahkan 150 ml minyak sayur. Lalu ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu ini kita sisihkan. Lanjut dalam wadah, siapkan 1 butir telur. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir untuk takaran sendoknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini diaduk menggunakan whisker sampai gulanya larut dan sampai adonannya ini putih pucat dan agak kental ya seperti ini. Tentunya dengan tenaga yang sangat ekstra sampai tangan pegel ya. Oke, selanjutnya ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 200 ml susu cair. Susu cair ini dari 1 saset kental manis yang ditambah air sampai mencapai volume 200 ml ya. Kita masukkan secara selang-seling, secara bertahap dan lakukan hingga adonannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada kelupaan, tambahkan 1/4 garam. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan bahan cairnya tadi ya, larutan coklat batang dan minyaknya tadi, dan ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya agar nanti cake-nya tidak bantat ya. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan untuk whiskernya. Lanjut kita ratakan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan bahan cair di bawah ya. Dan konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya, di sini sudah saya siapkan cetakan kue talam yang sudah diolesi dengan sedikit minyak dan bisa dituang untuk adonannya ini. Jangan penuh-penuh ya teman-teman, karena nanti ini akan mengembang. Untuk menuangnya saya menggunakan bantuan gelas takar seperti ini agar lebih mudah. Lakukan sampai habis. Setelah itu ini bisa dikukus. Ini dikukus selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, dan pastikan kukusannya ini sudah panas terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah 10 menit ini hasilnya, cake-nya sudah jadi ya teman-teman. Untuk memastikan kematangannya bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel, ini berarti cake-nya sudah matang ya. Oke, selanjutnya bisa didinginkan dan setelah dingin bisa dikeluarkan dari cetakannya seperti ini ya. Ini hasilnya. Untuk pengemasan, siapkan mika seperti ini. Ini diameternya 6 kali 13,5 cm ya teman-teman, atau bisa menyesuaikan besar kecil untuk cake-nya ya teman-teman ya. Lanjut ambil satu buah, lalu ini kita gulung, taruh di tengah-tengah seperti ini, kemudian digulung dan pastikan sama rata ya. Untuk perekatnya di sini saya menggunakan solatip dan saya solatip 3 sisinya ya teman-teman, maksudnya atas, bawah, dan tengah agar lebih kuat. Bisa dilihat di video dan lakukan seperti yang ada di video ya. Ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai.
Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sebanyak ini walau hanya menggunakan satu telur. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita membuat cream cheese. Ini cream cheese ala-ala ya teman-teman, karena bahannya super ekonomis. Dalam pan masukkan 170 gram keju oles. Untuk keju olesnya di sini saya pakai pro cheese seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 300 ml susu UHT full cream dan tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak dengan menggunakan api paling kecil sampai mendidih dan jangan lupa terus diaduk-aduk agar keju olesnya ini tercampur rata ya. Setelah mendidih seperti ini dan dipastikan sudah tercampur rata, ini sudah cukup dan ini bisa didinginkan. Oke, selanjutnya di sini siapkan wadah, masukkan 10 gram gelatin bubuk, kemudian tambahkan 3 sendok makan air panas. Kemudian ini diaduk sampai gelatinnya larut ya teman-teman. Kalau kalian tidak ada gelatin di rumah, ini gelatinnya bisa diganti sama agar-agar bubuk ya. Kalau menggunakan agar-agar bubuk bisa dicampur langsung pas pembuatan cream cheese-nya tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan sebentar. Oke, kita kembali ke flak kejunya tadi ya teman-teman. Ini bisa dipindah dalam wadah lain dan ini sudah dalam keadaan dingin ya untuk flaknya ini. Kemudian bisa ditambahkan untuk gelatinnya tadi dan ini diaduk cepat agar gelatinnya ini benar-benar tercampur rata dengan cream cheese-nya ini ya teman-teman ya. Untuk cream cheese-nya ini memang saya buat agak cair ya, agar tidak ada penambahan. Oke, setelah sudah tercampur rata, ini siap untuk digunakan ya. Oke, selanjutnya sudah tercampur rata, ini bisa sekitar 2 sendok makan kuenya tadi ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, atau bisa sesuai selera atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Untuk satu resep cream cheese-nya ini pas untuk kuenya ini ya teman-teman, cuma lebih sedikit saja. Oke, lakukan hingga selesai. Setelah selesai ini bisa disimpan di dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam dulu ya. Setelah 2-3 jam, ini cake-nya bisa dikeluarkan dan bisa ditambahkan topping. Tambahkan topping sesuai selera ya teman-teman. Untuk topping di sini saya menggunakan selai strawberry, mini Oreo dan parutan keju secukupnya. Untuk topping ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing dan bisa dikreasikan dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Pokoknya buat secantik dan semenarik mungkin. Dan ini hasilnya, Masya Allah, ini cantik banget. Ini cocok banget buat ide jualan. Bisa dijual di lapak-lapak atau dijual secara online juga bisa ya. Juga ditambahkan stiker thank you seperti ini agar tampilannya lebih cantik dan menarik. Dan cara makannya ini disendok seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya Masya Allah seenak itu dan cake-nya lembut. Cheesecake-nya juga enak banget. Walau hanya menggunakan 1 telur tapi ini kelihatan kan untuk cake-nya ini lembut banget. Dan kalau untuk dijual, untuk harganya ini bisa disesuaikan dengan modal awalnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Kita buat base cake-nya dulu ya teman-teman ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya seperti ini. Tambahkan juga 4 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini diaduk sebentar agar tercampur rata dan diayak hingga tidak ada bahan yang mengumpal ataupun bergerindil ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut di sini siapkan 75 gram coklat batang yang sebelumnya sudah dilelehkan. Kemudian tambahkan 110 ml minyak sayur. Kemudian untuk kedua bahan ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata.
Setelah sudah tercampur rata seperti ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut di wadah yang lain, masukkan 3 butir telur. Pastikan telurnya ini suhu ruang. Tambahkan juga 90 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan, 1 sendok TSP atau kalian bisa ganti dengan ovalet ataupun TBM. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair ya. Kemudian ini di mixer hingga putih kental berjejak dengan secara bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi, kurang lebih 7-10 menit tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman ya. Kalau sudah putih kental berjejak seperti ini, tandanya berjejak. Bila jejak yang ditinggalkan tidak akan tenggelam. Dan ini sudah cukup, lanjut matikan mixernya dan konsistensi adonannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya tambahkan untuk bahan keringnya tadi. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini diaduk sebentar agar nanti tepungnya tidak berterbangan saat kita memixernya ya teman-teman ya. Ini di mixer kurang lebih selama 20 detik dengan menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata seperti ini sudah cukup. Lanjut untuk mixernya ini bisa dimatikan dan untuk mixernya ini tidak kita gunakan lagi ya teman-teman ya. Untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata, di sini saya aduk lagi menggunakan spatula seperti ini ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah tercampur rata, bisa ditambahkan untuk bahan cairnya tadi, campuran coklat batang dan minyaknya tadi ya teman-teman. Lanjut, di sini saya juga tambahkan pasta Black Forest sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini diaduk balik hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan agar nanti browniesnya ini tidak bantat. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan dilapisi kertas roti yang sudah diolesi sedikit margarin, dan untuk pinggir-pinggirannya ini tidak saya olesi apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian bisa dituang untuk adonannya dan bisa diratakan seperti ini. Dibentak-hentakkan sebentar agar gelembung-gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Oke, selanjutnya ini bisa dikukus dan sebelumnya sudah saya panaskan untuk kukusannya. Ini dikukus kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai matang ya teman-teman ya. Setelah 25 menit ini browniesnya sudah matang ya. Bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti ini sudah matang. Kemudian ini bisa diangkat dan bisa dibiarkan hingga benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya ya. Oke, setelah browniesnya ini dingin, bisa disisir untuk pinggirannya dengan bantuan spatula atau pisau seperti ini, karena tadi tidak diolesi apa-apa. Lanjut bisa dikeluarkan dari loyangnya. Kemudian untuk browniesnya ini bisa dipotong menjadi 6 bagian sama rata. Kemudian dipotong lagi menjadi 6 bagian, atau untuk besar kecilnya ini bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Dan ini hasil browniesnya lembut dan empuk banget. Oke, selanjutnya ini kita bagi menjadi 2, dan untuk pinggiran yang tidak rata ini bisa dibuang ya teman-teman ya. Lakukan seperti yang ada di video. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan lakukan hal yang sama hingga semua browniesnya ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman untuk perpotongnya. Oke, selanjutnya setelah semua sudah dibagi menjadi 2 seperti ini, lanjut untuk tengahnya ini bisa diolesi dengan buttercream secukupnya atau kalian bisa pakai whipped cream. Sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya. Hasilnya seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya untuk pengemasannya di sini saya pakai plastik OPP yang biasa digunakan untuk membungkus risoles ya. Kemudian ini bisa digulung seperti yang ada di video. Dan ini hasilnya, lakukan hingga semua habis ya. Oh ya teman-teman, untuk base cake-nya ini bisa pakai bolu rasa apapun ya teman-teman. Kalian bisa pakai brownies, bisa pakai bolu pandan, atau bisa pakai bolu susu juga bisa. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Dan kalau sudah dikemas seperti ini lanjut tambahkan secukupnya buttercream ataupun whipped cream sesuai selera. Semprotkan secukupnya saja dan ini lakukan sampai semua selesai. Oke, setelah semua selesai ini bisa ditambahkan di atasnya topping. Tambahkan topping sesuai selera ya teman-teman ya. Maaf tadi tidak terekod pas penambahan toppingnya. Dan untuk plastiknya menurut saya kepanjangan, jadi yang bawah ini saya lipat dan saya kasih selotip untuk perekatnya. Untuk toppingnya ini bikin secantik dan semenarik mungkin agar kalau buat ide jualan ini bisa laris manis ya teman-teman ya. Ini bisa dijual seharga sekisaran 2.000 sampai 3.000 tergantung dengan modal awalnya ya teman-teman ya. Mini cake ini bisa dijual secara online ataupun offline, dijual di Car Free Day juga cocok banget. Pastinya akan laris manis banget karena penampilannya ya cantik dan menarik dan rasanya juga enak. Dan kalian wajib untuk coba di rumah ya teman-teman ya.